PMK 61 ini mengatur mengenai pemberian fasilitas insentif Mas Andik untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun. Harga jualnya Mas Andik itu maksimal 5 miliar rupiah. Jadi kalau di atas itu di nggak atas masuk itu insentif enggak. ya? Iya. Apa saja yang membuat fasilitasnya batal gitu ya, tidak bisa dimanfaatkan gitu betul. ya. Oke, baik Mas Andik. Jadi ada beberapa hal ya Mas Andik ya yang membuat fasilitas ini tidak bisa dimanfaatkan oleh kawan pajak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, selamat datang kembali di YouTube channel KPP Wajib Pajak Besar 1 yang selalu mengedukasi dan menginspirasi. Senang sekali rasanya hari ini saya sudah berada di Studio 16 KPP Wajib Pajak Besar 1 bersama saya Andi Tricahyono, dan sudah hari ini di hadapan kita bersama kawan pajak semua bintang tamu yang super gorgeous hari ini, Teteh Etin Supriyatin. Kumaha damang Teh Etin? Alhamdulillah pangestu. Apa artinya itu, Mbak? Oh ya, Mbak Etin, for your information ya kawan pajak semua, tema bahasan kali ini kita akan membahas tentang PMK nomor 61 tahun 2024 ya kawan pajak semua, tentang insentif tambahan PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2024. Nah, tema ini Mbak Etin dan kawan pajak semua sekilas sudah dibahas ya Mbak Etin di Instagram kita di KPP Wajib Pajak Besar 1 pajak WP Besar 1, atau nanti bisa dicek di link deskripsi ya. Link di bawah ada ya. Nanti di sana sudah dibahas tentang latar belakang, kemudian ada batasan subjek objek ya Mbak Etin dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini Mbak Etin dan kawan pajak semua, kita akan menitik beratkan fokus pada tata cara pelaksanaannya, bagaimana cara pembuatan fakturnya dan pelaporannya. Namun demikian, mungkin Mbak Etin minta dibantu sebentar ya Mbak Etin ya, untuk refresh sejenak ya Mbak Etin, supaya kan pajak nanti tidak jet lag ya tentang PMK 61 ini, apa saja pokok bahasan yang penting nanti dibahas di sini. Baik Mas Andik dan kawan pajak semua. Mudah-mudahan kawan pajak yang menyaksikan YouTube channel kita ini sebelumnya sudah menyaksikan juga ya IG Live kita Mas Andik. Jadi agak nyambung gitu ya dengan pembahasan kita kali ini. Jadi kalau boleh kita refresh sama-sama, PMK 61 ini, PMK 61 ini mengatur mengenai pemberian fasilitas insentif Mas Andik untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun. Yang sebelumnya sebenarnya sudah ada ya Mas Andik ya? Sudah diatur di PMK 7 tahun 2024 juga. Nah, namun ini sepertinya karena animo masyarakat terhadap fasilitas ini tinggi, bisa dilihat ya di iklan-iklan rumah itu selalu ada free PPN gitu ya. Betul. Jadi ini pemerintah kembali menggulirkan fasilitas DTP PPN untuk rumah tapak dan rumah susun ini dengan PMK 61 ini kawan pajak semua. Tentunya untuk PMK 61 ini itu berlaku mulai September sampai Desember 2024. Jadi seperti diperpanjang ya Mas Andik ya. Nah, kalau yang sebelumnya itu di PMK 7 itu hanya sampai penyerahannya sebelum 1 September. Seperti itu Mas Andik. Nah, jadi di PMK 61 ini kawan pajak semua masih bisa melakukan transaksi pembelian rumah dengan PPN DTP. Jadi tidak perlu membayar PPN. Oke, gitu Mas Andik. Untuk yang kriterianya kira apa Mbak, yang objeknya yang bisa untuk objeknya masuk, ya. Oke, baik Mas Andik dan kawan pajak semua. Jadi tentunya tidak serta-merta semua rumah yang dibeli, rumah apapun ini ya, nggak seperti itu ya Mas Andik ya. Jadi kawan pajak semua, kriteria objek pajak yang yang diserah terimakan ini, itu yang pertama memiliki kode identitas rumah. Nah, jadi seperti kita ya Mas Andik ya. Kalau kita identitas kita apa ya Mas Andik ya? NIK ya. Di rumah ada KTP juga, Pak. Nah, ini rumah sepertinya jadi punya KTP. Cuma yang menerbitkan bukan dari Disduk Capil ya.
namun dari Kementerian PUPR seperti itu Mas Andik. Lalu yang kedua, harga jualnya Mas Andik itu maksimal 5 miliar rupiah. Jadi kalau Ya, di atas itu Di nggak atas masuk itu insentif enggak. ya. Iya. Jadi kalau mengenai batasan maksimal ini mungkin ada pertimbangannya ya Mas Andik ya, karena rumah-rumah sekarang juga harganya sudah sangat luar biasa ya. Ditambah lagi PPN, tambah mahal lagi seperti itu. Nah lalu yang batasan tanggalnya nih Mas Andik, diserahkan secara fisiknya mulai 1 September sampai 31 Desember 2024 seperti itu. Nah kriteria berikutnya nih Mas Andik, harus rumah baru. Oh, rumah baru. Jadi kalau rumah second nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Iya betul sekali. Jadi yang berikutnya adalah harus rumah baru, dan yang terakhir adalah diberikan maksimal untuk 1 unit rumah atau rumah susun per 1 orang pribadi. 1 orang hanya dapat 1 fasilitas ini ya. Betul. Dan berikutnya adalah tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi ditahan dulu kalau pengen dijual supaya fasilitasnya tetap bisa dinikmati, harus di-keep dulu 1 tahun sejak penyerahan, sejak BAST. Kalau dari segi objeknya, kalau subjeknya siapa saja Mbak yang bisa memanfaatkan fasilitas ini? Baik, tadi kan kita sudah singgung sedikit ya. Jadi yang mendapatkan fasilitas ini adalah orang pribadi saja. Orang pribadi. Jadi badan tidak bisa ya Mas Andik ya. Dan orang pribadi ini juga ada ketentuannya. Tentunya jadi harus memiliki NPWP atau NIK. Itu untuk yang WNI ya. Iya, WNI. Mas Andik punya NIK? Punya dong, Mbak. Tentu dong ya. Jadi NIK-nya sudah valid jadi NPWP? Sudah. Oke, itu berarti Mas Andik memenuhi persyaratan secara subjektif. Bisa beli nih. Nah, mungkin yang berikutnya yang jadi permasalahan adalah yang WNA Mas Andik. WNA juga masuk ya, Mbak? WNA juga masuk, tapi yang memiliki NPWP. Karena kan WNA ada yang stay di sini lebih dari 183 hari, artinya sudah memiliki NPWP ya kan pajak. Dan ada dannya juga Mas Andik, sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai kepemilikan rumah tapak atau rumah susun Mas Andik. Karena di beberapa daerah WNA itu tidak boleh membeli aset seperti itu. Itu Mas Andik kalau secara subjeknya. Oke Mbak Etin, tadi kan sudah disinggung ya siapa saja atau objeknya apa saja yang masuk kriteria. Nah ini penasaran Mbak, besarannya itu berapa Mbak yang dikasih insentif ini Mbak? Oke, mungkin tadi sebelum kita sampai ke sini, kawan pajak berpikir bahwa dari 5 miliar itu ya PPN-nya semua DTP. Nah itu hanya batasan harga jual Mas Andi. Oke. Namun yang mendapatkan DTP-nya itu hanya yang 2 miliar saja. Dari 5 tadi hanya 2 yang dapat fasilitas ya Mbak? Betul. Oke. Nah kira-kira ada nggak Mbak yang misalnya atas objek tadi yang ternyata tidak bisa mendapat fasilitas gitu Mbak, meskipun memenuhi beberapa kriteria tadi, tapi apa saja yang membuat fasilitasnya batal gitu ya, tidak bisa dimanfaatkan gitu ya. Oke, baik Mas Andik. Jadi ada beberapa hal ya Mas Andik ya yang membuat fasilitas ini tidak bisa dimanfaatkan oleh kawan pajak semua. Jadi yang pertama, jika yang diserahkan itu bukan rumah tapak atau bukan rumah susun gitu Mas Andi. Lalu berikutnya, pembayaran pertamanya itu sebelum 1 September. Oke. Sebenarnya tetap dapat fasilitas tapi menggunakan PMK 7 seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah penyerahannya Mas Andik sebelum 1 September atau sesudah 31 Desember. Harus di rentang September Desember ya Mbak? Iya. AST-nya tadi. Kalau sebelum 1 September bisa menggunakan PMK 7. Tapi kalau sesudah 31 Desember nggak dapat. Nggak tahu ya nanti ada PMK baru lagi atau enggak ya. Gitu. Mungkin kalau dirasa ini sukses, bagus, mendongkrak perekonomian, mungkin akan ada pertimbangan-pertimbangan berikutnya. Lalu yang berikutnya adalah ini terkait dengan yang kita bahas tadi, dipindah tangankan sebelum 1 tahun. Nggak boleh dijual. BU nih, udah terlanjur beli rumah, padahal besok mau apa gitu ada keperluan lain yang lebih mendesak, dijual, fasilitasnya tuh batal. Iya, yang berikutnya, ini terkait dengan bahasan utama kita Mas Andi, faktur pajaknya tidak sesuai ketentuan. Jadi harus bikin faktur ya Mbak? Si PKP penjualnya harus membuat faktur pajak. Lalu berikutnya tidak melaporkan realisasi. Laporan realisasinya tidak dilaporkan. Ada kewajiban lapor juga bagi si penjual ya bagi si penjual, betul. Dan yang terakhir, tidak mendaftarkan BAST-nya di aplikasi Sikumbang. Iya. Gitu. Mungkin kita langsung fokus ke pokok bahasan pada podcast kali ini ya Mbak Etin ya. Tadi kan ada tata caranya gimana sih pembuatan fakturnya, ternyata si penjual harus
wajib membuat faktur ya Mbak Etin. Mm-mm. Nah, bagaimana penerapannya nih Mbak Etin? Oke, baik Mas Andik. Ini memang bahasan utama kita ya di episode ini. Jadi kita ingin menyampaikan bagaimana sih cara membuat fakturnya gitu ya. Barangkali di sini kawan pajak masih bingung gitu ya. Kalau harganya lebih dari 2 miliar gimana gitu ya. Kalau lebih dari 5 miliar ya tentunya nggak dapat ya Mas Andik ya. Kalau di atas 2 miliar atau di iya betul. Jadi caranya begini Mas Andik, simpel aja sih sebenarnya ya. Jadi ketika harganya itu taruhlah kita let's say 5 miliar ya. Nah, yang dapat kan tadi sudah kita sampaikan itu hanya 2 miliar. Nah, pertama kita buat dulu fakturnya untuk yang 2 miliar saja. Ya, dapat fasilitas ya. Betul, itu menggunakan faktur pajak kode 07. Kode 07. 07 itu DPP-nya 100%. DTP ditanggung pemerintah. Jadi nggak ada PPN ya di sini? Iya, nggak ada. Jadi 0 ya PPN-nya ya. Lalu untuk sisanya, tadi kan kita asumsikan harganya 5 miliar ya. Berarti sisanya 5 berapa Mas Andik? kurangi 2. 2 berapa? 3. Weh, cepat Mas Andik. Lebih cepat dari kalkulator. Oh iya ya, orang cuma 5 kurang 3 ya. Jadi yang sisanya 3 miliar tadi kita buatkan faktur pajak dengan kode 01. Oh, berarti si penjual tadi wajib memungut ya PPN-nya. Jadi DTP-nya hanya yang 2 miliar saja. Nah, tadi sudah sekilas nih Mbak Etin kita bahas tentang fakturnya. Nah, tata cara pembuatan isiannya faktur seperti apa Mbak? Baik. Ini sebenarnya kalau untuk PKP penjual sudah familiar ya dengan form faktur pajak ini. Ya, mungkin ada beberapa hal saja Mas Andik yang perlu diperhatikan. Di sini adalah mengenai pengisian kalau kode dan nomor seri faktur udah otomatis lah itu ya. Identitas PKP juga sudah otomatis. Yang berikutnya adalah yang perlu diperhatikan adalah NPWP atau NIK pembelinya Mas Andik. Tadi kan kita sudah sampaikan ya, WNI harus memiliki NPWP atau NIK. Ya, betul. Nah, ini kepentingannya adalah di sini Mas Andik untuk mengisi faktur pajak yang dibuat oleh PKP penjual. Itu harus ada. Wajib nih ya. Jelasnya bisa dilihat di layar kaca ya Mbak Etin. Iya, ini bisa fakturnya nanti. Betul. Ini bisa kita tampilkan, kawan pajak semua bisa lihat di sini. Itu ada kolom identitas pembeli. Itu paling wajib ada NPWP atau NIK. Lalu yang berikutnya adalah mencantumkan kode identitas rumah pada kolom nama barangnya Mas Andi. Jadi nggak coba ditulis tanah dan atau bangunan gitu ya, di blok sekian, nomor sekian gitu ya, perumahan ini enggak. Tapi harus ada kode identitas rumah. Tadi ya dari aplikasi Sikumbang tadi. Sikumbang, iya betul sekali. Ini saya yakin kawan pajak developer atau PKP penjual ini sudah familiar lah dengan nomor identitas rumah. Harus dicantumkan di sini ya intinya. Iya. Kemudian lalu untuk kriteria berikutnya adalah mencantumkan cap PPN DTP. Kalau dulu pas manual itu cap ya Mas Andik ya, di stempel gitu. PPN DTP, PMK nomor sekian, PP nomor sekian. Nah, kalau sekarang karena sudah pakai e-faktur, itu kita tinggal klik aja pilih PMK yang betul sekali nomor berapa. Kalau misal belum ada referensinya, bisa diupdate e-fakturnya supaya sinkron ya, supaya ada PMK nomor 61 ini. Jadi dipastikan ya jangan sampai ketukar ya. Iya, jangan sampai salah klik. Iya, nanti jadi nggak valid ya fakturnya, jadi nggak bisa digunakan fasilitasnya. Nah, yang terakhir nih Mas Andik, nggak kalah penting dari pencantuman PPN DTP tadi, yaitu membuat laporan realisasi. Oh iya, tadi ada kewajiban ya, penjualnya harus membuat laporan. Laporan ini seperti apa Mbak? Nah, ini Mas Andik, laporannya berupa SPT masa PPN saja. Oh, dengan laporan SPT itu sudah dianggap melaporkan realisasi ya. Betul sekali Mas Andik. Oke, Mbak Etin, sepertinya sudah cukup yang sudah lengkap ya hari ini tentang cara pembuatan fakturnya, laporannya seperti apa. Nah, seperti sekali Mbak Etin pembahasan kita kali ini ya. Semoga bisa memberikan wawasan kepada kawan pajak kita semua. Betul sekali tentang PMK 61 tahun 2024. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kawan pajak bisa langsung menghubungi kami di penyuluh pajak di KPP Wajib Pajak Besar 1 atau bisa langsung direct message ya Mbak Etin di media sosial kita. Ada di Instagram, ada Twitter, atau nanti bisa komen di YouTube kita ya. Betul sekali. Atau nanti kawan pajak bisa juga mendapatkan informasi langsung dari Kering Pajak di 1500-200. Mungkin sebelum kita close, ada closing statement dari Mbak Etin untuk kawan pajak
pemirsa seluruh Indonesia hari ini Mbak Etin. Oke, baik Mas Andik, terima kasih. Jadi kawan pajak, selagi masih ada waktu, mari kita sama-sama manfaatkan fasilitas PPN DTP untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun ini. Karena dengan begitu kawan pajak semua turut mensukseskan stimulus untuk perekonomian Indonesia di bidang perumahan seperti itu. Itu aja Mas Andi. Oke, terima kasih Mbak Etin atas waktunya hari ini sudah menemani saya dan kawan pajak semua ya Mbak Etin, dan saya ucapkan terima kasih atas atensinya sudah stay tune ya dari awal hingga akhir acara. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam acara podcast kali ini. Akhir kata kami undur diri. Saya Andi Tricahyono dan saya Etin Supriyatin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, APBN sehat.